Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib. Ayyuha al-ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian tarikh al-islami, sejarah Islam. Kita lanjutkan bagaimana para khalifah, muqaddimah. Ini masih muqaddimah, pendahuluan. Bagaimana para khalifah mereka itu terlalu zuhud dalam urusan dunia. Dan mereka tidak mencari harta dari dunia-dunia mereka, enggak. Berbeda dengan kita, ambisi terhadap kepemimpinan itu besar, tujuannya untuk mencari harta di situ. Na'udzubillah. Disebutkan di sini Umar bin Khattab, pekerjaan dia sehari-hari itu pedagang. Sebelum jadi khalifah, dia ini yutajir, berdagang, berniaga, jual beli. Tapi ketika diangkat menjadi khalifah kaum muslimin, bahkan disebutkan Amirul Mukminin, pendapatan dari hasil usahanya merosot. Kenapa? Enggak dipantau. Karena lebih sibuk dengan apa? Kondisi kaum muslimin. Akhirnya ketika itu mendapati kondisi keuangan yang tidak cukup untuk keluarganya, beliau pun berharap para sahabat Nabi kita Muhammad SAW berkumpul, musyawarah. Apa kata Umar bin Khattab? Inni kuntum ra'an tajira. Sesungguhnya saya adalah seseorang pebisnis yang jual beli. Wa qad syaghaltumuni bi amrikum hadza. Sedangkan kalian telah menyibukkan saya dengan urusan kalian. Kalian jadikan saya pemimpin. Fama tarawna annahu yasluhu li minal mal. Apa pendapat kalian yang berhak saya miliki dari harta? Karena ketika itu Umar bin Khattab tidak mengambil harta dari kepemimpinannya. Masya Allah. Nggak mau Umar bin Khattab. Tapi mau nggak mau akhirnya semakin menipis, membutuhkan harta. Faqala Uthman. Apa kata Uthman? Kul ma syi'ta wa at'im ma syi'ta. Silahkan engkau makan apa yang kau inginkan, dan engkau kasih makan untuk keluarga engkau apa yang kau inginkan. Maksudnya kami nggak akan kasih batasi. Apa yang kau makan kami ridho, karena engkau pemimpin kami. Masya Allah. Ini kata Uthman ibn Affan. Taib, Sa'id ibn Zaid dan kebanyakan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan hal yang sama sebagaimana kata Uthman ibn Affan. Kami ridha, engkau ambillah, suka-suka engkau. Kalau kita dikatakan kayak gitu, Masya Allah, ahlan. Tiba-tiba Masya Allah, Ali ibn Abi Thalib belum bersuara. Umar pun langsung nembak nih kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, ma taqulu anta fi dzalik? Apa pendapat engkau tentang masalah ini? Aku butuh pendapat engkau. Karena kenapa? Umar bin Khattab itu nggak suka ketika dia terpaksa harus ngambil semuanya, nggak mau. Nggak mungkin lah seperti itu. Itu nanti ambisinya berbeda. Bukannya untuk menjaga maslahat kaum muslimin, malah menggerogoti apa? Kaum muslimin. Karena hampir di mana-mana, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, banyak orang ingin jadi pejabat untuk berbuat hal-hal yang Allah haramkan. Yang istilah kita tuh KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu terjadi. Dan itu enggak mau, di sejarah dulu enggak ada istilah itu. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Amirul Mukminin, wahai Umar al-Khattab, ma yuslihuka wa yuslih iyalaka bil ma'ruf. Pendapat saya, ambillah yang cukup untuk beban tanggung jawab engkau dan juga keluarga engkau bil ma'ruf, secukupnya saja. Kata Ali bin Abi Thalib, inilah Pak, jadi orang itu terus terang, jangan gak enak-enakan. As-sarahatu raha, terus terang itu lebih menenangkan. Jangan kalau kita ini kan istilahnya basa-basi sukanya. Basa-basi kita itu istilahnya kita lagi makan, ada orang datang, kita bilang, "Akhi, ayo makan, fadhol." Ini jangan basa-basi, tapi apa? Memang mau ngasih, pas datang, aduh datang pula lagi. Ini jangan istilah kayak gitu tuh ada.
Nah, Ali bin Abi Thalib merasa kalau seandainya Umar bin Khattab itu ngambil semuanya, pemimpin itu berhak ngambil semuanya, kalau Umar masih aman, yakin itu. Tapi setelahnya Umar gimana? Akan mencari kekuasaan di sana untuk mengambil hartanya rakyat kaum muslimin. Makanya nggak mau. Maka kata Ali bin Abi Thalib, enggak, pemimpin itu ngambil secukupnya bil ma'ruf, untuk keluarganya sama untuk dia. Apa kata Umar? Al-qawlu ma qala Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang benar adalah pendapatnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Pemimpin yang kita tahu cuman ngambil apa yang cukup saja berupa makanan, tempat tinggal, sama pakaian. Sudah sampai situ saja. Dan kalau kita sekarang na'udzubillah tsumma na'udzubillah berpikirnya sudah terlalu jauh tentang masalah harta. Baik, ayuhal ikhwatul kiram. Kemudian kita lihat bagaimana Ali ibn Abi Thalib, beliau ini berinteraksi dengan harta juga. Pemimpin khalifah kaum muslimin yang keempat. Disebutkan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah harta itu jelas sekali. Beliau itu menjauh dari harta. Bahkan disebutkan, jangankan dari Ali bin Abi Thalib, Ubadah ibn Samit juga mengatakan hal yang sama. Apa kata Ubadah? Ini bagus sekali, Pak. Lau kanatid dunya kulluha lana. Kalau seandainya seluruh isi dunia ini adalah milik saya pribadi, ma aradna minha li anfusina aktsar mimma nahnu fi. Tidaklah yang aku inginkan dari harta tersebut kecuali apa yang aku miliki saat ini. Maksudnya apa? Kalaulah seandainya semua ini milik kita, kita cuma bisa menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Makanya kalau seandainya harta itu tidak diberikan pada haknya, percuma. Anak ambil contoh, orang makan tuh ada nggak batasannya? Ada. Apa batasannya sampai kenyang? Orang sampai kenyang makan bisa muntah, terbuang lagi, muntah, sakit dia. Bukannya malah senang, malah apa? Nggak senang, malah enek istilahnya. Enek apa ya? Kekenyangan, akhirnya muntah. Itulah dunia. Makanya jangan disimpan harta itu, berikan haknya kepada orang lain. Taib, pernah terjadi Ali ibn Abi Thalib ini didatangi oleh salah seorang wanita. Pertama dari Arab Badui, wanita yang kedua dari orang merdeka. Dua orang ini datang. Bagaimana kepemimpinannya Ali ibn Abi Thalib adalah pemimpin yang adil. Disebutkan Ali ibn Abi Thalib memberikan masing-masing dari kedua wanita ini satu takaran makanan dan 40 dirham. Antara orang merdeka sama budak disamakan. Takaran nasinya sama dan juga 40 dirhamnya juga sama. Budak wanita tadi, amah namanya. Amah tadi, budak wanita tadi udah berangkat, pergi dia. Amah tuh bahasa Indonesia budak wanita. Dia ambil pergi. Apa kata wanita Arab yang merdeka? Ya Amirul Mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib, tu'tini mithla li a'taita hadhihi wa ana arabiyatun hiya maulah. Apakah engkau memberikan kepada saya seperti yang engkau berikan kepada budak wanita tadi? Sedangkan ana Arabiyah, saya ini adalah orang asli Arab. Orang asli apa? Arab. Wahia maulah, sedangkan dia adalah seorang budak. Yang satu merdeka, yang satu budak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Inni nazartu fi kitabillahi azza wa jalla. Saya melihat kitabullah, Al-Quran Al-Karim. Falam ara fihi fadlan liwalad Ismail ala walad Ishaq. Aku tidak mendapati Al-Quran membedakan keturunannya Ismail dan keturunan siapa? Ishak. Ishak ini keturunannya Bani Israel. Ismail orang-orang Arab. Nggak ada bedanya, sama semuanya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Bilal adalah seorang budak yang pertama. Yang kedua, Bilal adalah seorang Habasyi dari kalangan Habasyah. Habasyah ini Ethiopia saat ini, negara miskin kalau kita sekarang. Apalagi budak, ternyata Bilal bisa mendapatkan keutamaan yang tinggi sebabnya ketakwaan. Nggak ada yang membedakan. Makanya Pak, nggak usah bangga kita itu memiliki darah biru. Mau darah biru, mau darah pink, sama baik. Mau darah merah, sama aja semua. Kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu nggak ada perbedaannya. Taib, ayuhal ikhwatul kiram. Itulah bagaimana kondisi Ali ibn Abi Thalib
bisa berbuat adil, dan mereka nggak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Semua statusnya sama. Bahkan Masya Allah, pernah Umar bin Khattab itu berdiri di atas mimbar. Ini Umar loh ya, berdiri di atas mimbar. Dia mengatakan, ya ma'syaral muslimin. Ini lagi khutbah, tapi khutbah bukan khutbah Jumat. Karena zaman dahulu biasanya mereka jadikan untuk ilqa'il muhawarah, untuk menyampaikan kajian itu di atas mimbar. Apa kata Umar Khattab di atas mimbar? Ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang muslim, madza taquluna law miltu bi ra'si ila dunya kadza. Kata dia, apa pendapat kalian kalau seandainya kepala saya itu condong ke dunia seperti ini? Apa pendapat kalian? Orang laki-laki pun dari jamaahnya Umar berdiri, dia mengatakan, ajal kunna naqulu bisayfi kada. Kami akan ambil pedang dan kami akan lakukan seperti ini. Kada. Di hadapan siapa? Umar bin Khattab. Umar bertanya, iya ya ta'ni biqaulika? Yang kau maksud untuk disembelih adalah saya, yang untuk dipenggal? Qala na'am. Iya ya ani biqauli. Yang aku inginkan ya engkau. Kata ini laki-laki. Apa kata Umar? Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ra'iyati min man idza wajadtu qawwamani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan rakyat saya man idza wajadtu, kalau saya melenceng, qawwamani, dia yang luruskan saya. Yang sekarang na'udzubillah mungkin kadang-kadang kita pemimpin gak mau diluruskan, tapi Umar berharap diluruskan. Tapi yang ngomong ini Arab Badui, Arab maklum aja. Yang ngomong ini siapa? Arab Badui. Ya biasa, Arab Badui tahulah kira kita dengan watak mereka tuh seperti itu, wataknya Arab Badui. Tapi apakah Umar menyalahkan Arab Badui tadi? Enggak nyalahkan. Malah bersyukur walaupun asli ini nggak boleh, sifat khawarij. Tapi yang diharapkan Umar, ada yang mau meluruskan Umar bin Khattab selaku pemimpin umat Islam. Bukannya orang yang menutup telinganya, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bukan seperti orang yang dia itu bisu, tuli, buta lagi dan nggak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, para wanita-wanita istrinya para sahabat di zamannya khalifah atau zamannya khulafa ar-rasyidin, mereka adalah wanita-wanita yang bertakwa. Mereka selalu mengingatkan kepada para suaminya untuk akan mencari nafkah yang halal dan jangan sekali-kali mencari harta yang haram. Dan Masya Allah Pak ya, wallahil adzim, mereka itu sabar untuk lapar, para wanita loh ya, di zaman khulafa ar-rasyidin dan termasuk di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Mereka sabar untuk lapar dibandingkan mereka makan dari harta yang haram. Wallah, itulah wanita-wanita zaman dahulu. Baik, sejarah di periode khilafah Rasyidah kita perlu tahu. Kita masuk ke bab kedua. Setiap bangsa itu mereka mencatat sejarahnya. Makanya yang buta sejarah ini penyakit. Yang buta sejarah itu penyakit. Kadang-kadang seperti itu. Dan bahkan kadang-kadang sejarah ini dicetuskan oleh orang yang ada kepentingan. Biasa gitu. Ana ambil contoh. Kerja Rodi. Itu kerja Rodi kerja apa itu? Kerja paksa, kerja paksa yang tak diupah. Setahu kita dulu dipelajari seperti itu, kerja paksa yang dipaksakan tak dikasih upah. Tapi ternyata sejarah mencatat dan bahkan kwitansi itu ada upahnya dikasih kepada istilahnya kalau kita itu macam kayak bupatinya zaman dahulu. Jadi bupati itu dikasih sama pemerintahan Belanda, dikasih kepada orang-orang para pekerja. Ternyata nyangkut di mana? Bupati yang nggak ada kwitansi untuk para pekerja. Akhirnya muncul istilah kerja Rodi. Yang disalahkan siapa? Belanda. Dan kita ternyata baru tahu, oh ternyata dibayar mereka, walaupun tetap dipaksa. Betul,
Tapi dulu gambarannya nggak dikasih apa-apa. Dan itu bisa kadang-kadang sejarah itu dihapus sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Makanya wallahi bahaya. Dan sampai sekarang korupsi itu di mana-mana. Sampai sekarang. Dan orang itu bisa dibayar dengan suka-sukanya. Tergantung kepentingannya masing-masing. Tapi berbeda dengan kondisi sejarah yang dicatat oleh bangsa dari anak-anaknya Khulafa'ir Rasyidin. Mereka mencatat apa yang terjadi di zaman itu. Karena nanti di zamannya mereka itu terjadi perselisihan besar antara Ali ibn Abi Thalib dengan Muawiyah. Nanti ma'ruf kita sebutkan insyaallah satu persatu ceritanya bagaimana bisa terjadi perselisihan yang besar. Tapi mereka Masya Allah berbuat hal seperti itu, terjadi perselisihan yang besar, mereka maklumi. Kenapa? Karena ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa terjadi perselisihan besar tersebut. Sebabnya A, B, C, D. Nah, kita yang belajar sejarah itu harus tahu sebabnya itu kenapa. Jangan sampai nggak tahu, cuman tahu kondisi tapi nggak tahu sebabnya. Akhirnya kita mendapati kondisi banyak orang terfitnah dalam kasus Muawiyah sama Ali. Ada orang yang membela Muawiyah, menjelekkan Ali. Ada orang menjelekkan Ali, membela Ali, menjelekkan siapa? Muawiyah. Padahal dua-duanya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengetahui apa sebab yang menjadikan mereka ini berselisih. Tahu mereka. Akhirnya mereka itu memberikan udzur untuk keduanya. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, sejarah umat Islam itu seringkali ada penyelewengan akibat perpecahan antar kelompok. Dan masing-masing kelompok itu berusaha untuk merendahkan kelompok yang lainnya. Dan bahkan sebagian mereka itu fokus terhadap perselisihan dan perpecahan yang terjadi. Dan mereka besar-besarkan pertempuran yang terjadi. Hatta para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Naam sahih. Akibatnya apa? Sejarah Islam itu seakan-akan berisi hanya apa? Konflik. Seakan-akan seperti itu. Harusnya kita itu mendapatkan kabar kenapa mereka konflik, kenapa mereka berselisih, kenapa mereka bertikai. Itu seperti itu. Ana ambil contoh perselisihan yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah. Ada istilah kita itu kelompok dalam Islam Syiah. Kelompok apa? Syiah. Apa arti Syiah? Syiah itu artinya pendukung. Makanya disebutkan Syiah, maksudnya Syiatu Ali. Pendukungnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka nggak ada keyakinan tertentu, nggak ada. Rabb mereka Allah, Nabi mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama, itu asli seperti itu. Mereka menghormati Abu Bakar, mereka menghormati Umar, mereka menghormati juga Utsman ibn Affan. Nggak ada bedanya. Syiah. Cuman artinya dukungan yang mereka berikan kepada Ali bin Abi Thalib, nggak lebih dari itu. Tapi ternyata berjalannya waktu, terutama pada akhir abad ketiga Hijriyah, istilah Syiah itu mulai berkembang sejarahnya dan menjadi paham tertentu dan keyakinan tertentu. Seperti apa? Mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Ada sejarahnya. Orang-orang yang mengklaim sebagai Syiahnya Ali atau pendukungnya Ali, mereka mulai nulis sejarah. Ini dia. Mereka tulis apa? Sejarah. Mereka buat sejarah itu. Dan bahkan mereka merendahkan lawan-lawannya. Mereka rendahkan Abu Bakar, mereka rendahkan Umar, mereka merendahkan Utsman dengan nambahkan cerita dan doktrin yang nggak pernah dikenal dari zaman dahulu. Nggak pernah dikenal, tiba-tiba dibuat. Makanya antum kalau mau tahu kitab Al-Kafi, semisal milik Al-Kulaini, atau semisal kitab yang ditulis dalam Biharul Anwar, atau kitab Syiah yang lainnya, itu terdapat penyelewengan banyak sekali. Bahkan hadis-hadis itu banyak sekali hadis palsu untuk mereka ini mendukung doktrin Syiah yang ada. Mereka buat sejarah baru. Bahkan penulisan sejarah yang ditulis oleh orang-orang Syiah ini itu gencar pada zamannya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang mereka ini ada kepentingan politik untuk menguasai. Akhirnya tujuan mereka untuk meruntuhkan citranya Bani Umayyah atau khilafah Daulah Umayyah. Dan bahkan nama pertama kali yang mereka jelekkan adalah Utsman ibn Affan. Ini orang-orang Syiah ini, wallah galil adabnya mereka, buat sejarah baru.
Bagaimana mereka itu bisa mencela Utsman ibn Affan? Tujuannya untuk meruntuhkan apa? Daulah Umayyah. Akibatnya apa? Muncul narasi yang menuduh bahwasanya para khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah perampas haknya Ali. Harusnya sejarah tercatat, habis Nabi meninggal, yang jadi khalifah siapa kata mereka? Ali. Buat sejarah baru. Ini bagi orang-orang Syiah. Yang penerus sah khalifah kaum muslimin adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadi perbedaan yang tajam di zamannya Daulah Abbasiyah ketika itu, di mana setiap kelompok hanya mempercayai narasi yang mereka dukung masing-masing. Jadi bahkan berusaha untuk dibutakan sejarah yang ada. Istilahnya mengaburkan sejarah. Itu terjadi, na'udzubillah. Seperti kasusnya Syiah Itsna Asyariyah. Antum tahu Masya Allah, Syiah Itsna Asyariyah itu kita kenal dengan Syiah Imamiyah. Mereka ada sejarah sendiri bagi mereka. Mereka palsukan sejarah Khulafaur Rasyidin. Mereka buat sejarah bagi mereka sendiri, Syiah Imamiyah atau Syiah Ja'fariyah atau Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Rafidah. Ini mereka semua sama. Cuman penamaannya saja yang berbeda. Kenapa disebutkan sebagai Syiah Imamiyah, Syiah Imam 12? Karena mereka itu meyakini bahwasanya hanya 12 imam yang layak untuk menjadi apa? Pemimpin. Abu Bakar enggak layak, Umar enggak layak, Utsman enggak layak. Harusnya yang jadi pemimpin setelah Nabi kita Muhammad SAW yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Habis Ali, siapa yang kedua? Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Yang kedua. Yang ketiga, setelahnya siapa? Adiknya Hasan, Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Yang keempat, anaknya Husain, Ali Zainal Abidin ibn Husain. Yang kelima, anaknya Ali Zainal Abidin, siapa? Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin. Kemudian yang keenam, anaknya lagi Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir. Kemudian yang ketujuh siapa? Anaknya lagi Musa Al-Kadhim ibn Ja'far As-Sadiq. Kemudian siapa? Yang kedelapan, Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadhim. Yang kesembilan, Muhammad Al-Jawad ibn Ali Ar-Ridha. Yang kesepuluh siapa? Ali Al-Hadi ibn Muhammad Al-Jawad. Yang kesebelas siapa? Hasan Al-Askari ibn Ali Al-Hadi. Yang ke-12, nah ini dia, Muhammad Al-Mahdi. Ini yang mereka katakan Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu. Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari yang katanya itu. Ini lahirnya tahun 868 Hijriah. Masehi. Mereka ini meyakini bahwasanya Muhammad ibn Hasan Al-Askari itu sembunyi di Sirdab. Sirdab ini Dehua. Inilah yang nanti akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin di zamannya Dajjal. Sekarang kita tahun 2024 Hijriah Masehi. Lahirnya itu 868 Masehi. Berapa tahun sudah bedanya? Kata mereka masih hidup dan itu bersembunyi di Sirdab, di satu gua. Wallahu a'lam. Katanya menghilang, jadi macam kayak alam ghaib. Tapi kata mereka yang berhak jadi pemimpin khalifah harusnya mereka-mereka yang disebut. Mereka buat sejarah baru, Pak. Bagaimana mereka memalsukan itu? Akhirnya dijulukilah mereka ini sebagai Rafidhah. Kenapa Rafidhah? Karena mereka menolak khilafahnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Rafadha yarfudu artinya menolak. Ketika mereka menolak Abu Bakar, mereka menolak Umar, akhirnya apa failnya? Rafid. Kalau jamaknya itu kelompok itu Rafidhah, para kelompok yang menolak Abu Bakar dan Umar. Makanya sebenarnya kita itu bisa bantah mereka. Kita katakan kalaulah memang betul bahwasanya Abu Bakar sama Umar merampas haknya Ali untuk menjadi khalifah, kenapa Ali malah justru membaiat siapa? Abu Bakar. Tidak ada yang bisa menolak bahwa si Abu Bakar jadi pemimpin kaum muslimin di saat itu. Dan nggak ada yang menolak bahwa si Umar adalah pemimpin kaum muslimin saat itu. Bahkan Abu Lu'lu' al-Majusi, mereka yakin dalam sejarah mereka sendiri yang dihormati oleh Syiah, mereka meyakini bahwasanya Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh khalifah saat itu siapa? Umar bin Al-Khattab. Pertanyaan kita ahlu sunnah wal jamaah untuk mereka-mereka yang mengaburkan sejarah yang dibuat oleh orang-orang Syiah, kenapa Ali ibn Abi Thalib justru membaiat Abu Bakar, Umar, Utsman? Kenapa nggak langsung istilahnya mencalonkan diri dia untuk jadi apa? Khalifah. Apa kata Syiah? Innahu kana ajiza. Ali bin Abi Thalib itu lemah. Di saat itu tertekan. Maka yang jadi pemimpin saat itu siapa? Abu Bakar. Antum tahu orang lemah layak nggak jadi pemimpin?
Orang lemah layak nggak jadi pemimpin? Nggak layak. Yang kedua, kata mereka Ali ibn Abi Thalib, ini sejarah mereka buat. Ali ibn Abi Thalib berhak jadi khalifah karena dapat wahyu dari Allah. Jabatan itu langsung turun dari langit, Allah yang menurunkan. Kata mereka, kalau memang betul turun dari langit, kenapa Ali nggak ngambil itu? Kalau Ali nggak ngambil itu, berarti Ali khianat atau amanat? Khianat. Sedangkan orang khianat layak nggak jadi pemimpin? Tidak layak. Apa kata Allah? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Orang yang layak untuk jadi pemimpin adalah orang yang kuat. Yang kedua apa? Amin. Apa amin? Amanah, nggak khianat. Makanya kata para ulama, Ali bin Abi Thalib bukanlah orang yang lemah, kuat dia. Antum tahu pintu Khaybar yang disebutkan kalau dikonvertkan dalam hitungan ton itu sampai 1 ton lebih. Itu diangkat oleh siapa? Ali bin Abi Thalib di atas punggungnya. Kalau bergulat yang jadi jagoannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi zaman dahulu tuh terbiasa kalau perang, sebelum perang itu ada namanya bergulat. Gulat di sana sampai mati. Yang biasanya selalu menang selalu siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan Ali nggak pernah terkalahkan. Jangan dikira Ali ini lemah. Ali ini kuat. Berarti apa? Sejarah mencatat bahwasanya Ali menghormati Abu Bakar. Nanti kita sebutkan bagaimana Ali ngomong sendiri menghormati Abu Bakar dan Umar. Dan bukan berarti Abu Bakar merampas haknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu yang perlu kita ketahui. Maka tadi itu ayyuhal ikhwatul kiram, yang namanya para khulafa ar-rasyidin, mereka nggak pernah mengejar kekuasaan. Bahkan mereka itu selalu menghindar dari kekuasaan. Bahkan Anda sudah sampaikan bagaimana khutbahnya Abu Bakar pertama kali ketika menjadi pemimpin. Apa kata beliau? Inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Aku ini disuruh oleh kalian untuk jadi pemimpin lo ya. Bukan saya yang minta, kata Abu Bakar. Walastu bi khairikum. Adapun saya jadi pemimpin, bukan berarti saya lebih baik daripada kalian. Enggak. Bagaimana mereka berusaha untuk menolak jadi pemimpin. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Darda bahwa kepemimpinan itu amanah. Dan apa kata Nabi SAW untuk Abu Darda? Dan kau nggak akan sanggup untuk Islam menerima beban kepemimpinan. Dan itu akan dijadikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Maka mereka selalu menghindar. Taib, masya Allah. Apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib? Ini masih muqaddimah. Apa yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Bagaimana beliau itu tidak mau untuk jadi pemimpin. Ini kita katakan. Ali memang nggak mau. Bahkan beliau itu setuju untuk Abu Bakar jadi pemimpin. Bahkan beliau memang menolak. Apa kata Ali? Amma walladhi falaqal habba wa bara'an nasama. Demi Allah yang telah memecahkan biji. Falikul habbi wan nawa. Falikul habb. Ya wallahi ajib Pak ya. Kacang itu atau semisal biji jeruk itu kalau ditanam bisa pecah sendiri. Itu siapa yang buat pecah? Allah yang nyuruh itu untuk pecah dan nggak sendirinya. Kapan Allah berkehendak mati. Tapi kapan Allah berkehendak untuk dia ini hidup, dia memecahkan sendiri. Siapa yang memerintahkan? Allah SWT. Baik, kita kembali ke ucapan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali diangkat jadi pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang keempat setelah Umar bin Khattab, setelah Utsman meninggal. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Amma walladzi falaqal habba wa khalaqa wa bara'an nasama. Demi Allah yang telah memecahkan biji dan menciptakan makhluk. Laula hudurul hadir. Seandainya bukan karena orang-orang yang hadir di sini, wa qiyamul hujjah biwujudin nasir, begitu juga bukan karena adanya orang-orang yang ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala, wa ma akhadallahu 'alal ulama alla yukirru 'ala qadati zalimin wala saqibi mathlumin. Ingat kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama untuk tidak membiarkan orang-orang yang zalim terus kenyang serta orang-orang tertindas terus lapar. Maksudnya Pak, Ali bin Abi Thalib jadi pemimpin itu takut kalau seandainya ada orang selain Ali yang memimpin, yang dia itu ingin menguasai jabatan dan tidak memikirkan rakyatnya. Takut Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? La alqaitu hablaha ala gharibiha. Niscaya aku akan tinggalkan urusan ini. Aku nggak mau jadi pemimpin kalian. Untuk apa? Kata Ali bin Abi Thalib.
Wala saqaitu akhiraha bika'si ulaha. Niscaya aku akan mendapati kondisi dunia saya seperti sebelumnya, sama saja, enggak ada bedanya. Wala alfaitum dunyakum hadhihi azhad indi min aftari anzin. Aku jadikan dunia ini itu seperti ingus kambing kalian. Enggak layak bagi saya untuk ngambil ingus kambing. Maka enggak layak bagi saya untuk ngambil kepemimpinan ini. Enggak mau Ali. Tapi karena paksaan rakyatnya, Umar meninggal, mau nggak mau harus jadi apa? Pemimpin. Coba bagaimana mereka nolak itu? Kalau sekarang justru malah kampanye. Malah apa? Kampanye. Ya Allah. Maka ya itulah terjadi kondisi yang ada pada saat itu. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Perhatikan bagaimana kondisi Umar bin Khattab dan juga para sahabat yang lain. Mereka ini saling menghormati. Karena antum kalau akan jumpai Khawarij muncul pertama kali ketika apa? Ketika Khawarij itu mendapati Utsman ibn Affan ini terbunuh. Siapa yang bunuh? Khawarij. Terjadilah perpecahan antara Muawiyah sama Ali ibn Abi Thalib. Apa itu kasusnya? Ketika itu Muawiyah, ini sahabat Nabi, Ali juga sahabat Nabi. Muawiyah ini berharap agar orang-orang yang membunuh Utsman adalah orang-orang yang dibunuh pertama kali. Apa kata Muawiyah? Kalau engkau sudah bunuh wahai Ali mereka-mereka yang membunuh Utsman, saya akan membaiat engkau. Ini kata siapa? Muawiyah. Dari kasus pertama Muawiyah sama Ali, itu akhirnya dibenturkan Ali. Seakan-akan Ali ini menjadi musuhnya para khulafa'ir rasyidin. Musuhnya Abu Bakar, musuhnya Utsman, musuhnya Umar bin Al-Khattab. Tapi Pak, ternyata Masya Allah, kita kalau lihat sejarah mencatat bahwasanya Umar itu betul-betul dekat dengan keluarganya Ali bin Abi Thalib. Nggak usah jauh-jauh. Umar ini siapa yang Nabi? Umar, mertuanya Nabi SAW. Ali, siapa yang Nabi? Sepupunya Nabi SAW. Gimana mungkin nggak dekat? Makanya kalau orang membenci Umar bin Khattab disebabkan karena Umar merampas haknya Ali, lah, Umar itu betul-betul memperhatikan bagaimana kondisi keluarganya Ali bin Abi Thalib. Sampai anaknya Ali bin Abi Thalib. Disebutkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan pakaian untuk para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yakun fiha ma yaslu lil Hasan wal Husain. Ternyata pakaian itu diberikan juga untuk Hasan sama Husain. Yang mana Hasan sama Husain ini apa? Anaknya Ali bin Abi Thalib. Apa kata Umar bin Khattab? Ini bajunya enggak layak untuk Hasan sama Husain. Jangan baju seperti yang lain. Ini kata siapa? Umar. Faba'atha ilal Yaman fa'utiya bihi ma bikiswah. Maka ketika itu Umar bin Khattab langsung pesan pakaian yang bagus dari Yaman. Datanglah pesanannya Umar bin Khattab. Faqala al'an tabat nafsi. Ketika dikasih pakaian tadi kepada Hasan sama Husain, dipakai sama Hasan Husain, apa kata dia? Al'an tabat nafsi. Barulah saat ini hatiku merasa tenang. Karena melihat Hasan sama Husain bajunya apa? Bagus. Tidak seperti yang lain. Berarti Umar bin Khattab hormati keluarga Ali atau menindas keluarganya Ali? Menghormati keluarga Ali bin Abi Thalib, dan itu dicatat oleh sejarah dari zaman ke zaman. Cerita yang lain disebutkan Masya Allah. Wa amara bin Khattab radhiyallahu ta'ala al-Husain ibn Ali an ya'tiyahu fi ba'dil hajah. Perhatikan Pak. Umar bin Khattab memerintahkan Husain ibn Ali untuk datang ke rumahnya Umar karena ada beberapa kebutuhan hajat yang ingin diselesaikan oleh Umar bin Khattab bersama siapa? Husain ibn Ali. Faqala al-Husain, apa kata Husain? Laqitu Abdullah ibn Umar. Aku jumpa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anak siapa? Umar. Faqultu lahu min aina ji'ta? Husain pun ngomong kepada Abdullah bin Umar, Abdullah, engkau dari mana? Faqala ista'adantu ala Umar falam ya'dan li. Aku mau permisi masuk ke rumah bapak saya, Umar Khattab. Umar nggak mengizinkan saya. Faraja'tu, maka aku pun pulang. Kata Abdullah. Habis itu apa kata Husain? Kalau anaknya aja nggak dikasih izin, apalagi saya? Kata Husain.
Faraja al-Husain falakih Umar. Pulanglah Husain. Besok harinya jumpalah Umar dengan Husain. Faqala ma mana'aka ya Husain an ta'tiyani. Wahai Husain, kenapa kemarin kau enggak datang kepada saya? Faqala qad ataituka walakin akhbarani Abdullah ibn Umar annahu lam yu'dhan lahu 'alaika faraja'tu. Aku udah datang kepada engkau, nyampe depan pintu rumah, aku jumpa sama Abdullah bin Umar, anak engkau sendiri. Engkau enggak mengizinkan dia masuk rumah engkau. Dia pulang. Maka saya berpikir kalau Abdullah anaknya saja pulang, disuruh pulang, apalagi saya. Faqala Umar, anta wa indi mithlahu. Apa engkau berpikir bahwa saya Abdullah itu di mata saya sama seperti engkau? Kalla, beda. Anta a'azzu alaihi wa akram minhu. Engkau di mata saya wahai Husain lebih mulia daripada Abdullah bin Umar, dan engkau lebih lebih apa ya? Lebih terhormat dibandingkan Abdullah bin Umar. Coba, anaknya nggak dikasih izin, Husainnya dikasih izin. Nggak sembarangan, Pak. Abdullah datang ke rumahnya Umar, disuruh pulang. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada perselisihan antara Umar dengan keluarganya Ali ibn Abi Thalib. Tapi disebutkan, masya Allah, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga berkata, itu tadi tentang Ali, ini tentang Abu Bakar. Apa kata Umar? Abu Bakar sayyiduna wa khairuna. Abu Bakar adalah sayyidnya kami, tuannya kami. Wa khairuna, dan sebaik-baik kami. Wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dibandingkan kami. Maksudnya mereka itu, Pak, tidak saling sikut. Mereka saling mengakui kehormatan masing-masing dan kelebihan masing-masing yang ada pada pemimpin di saat itu. Tapi masya Allah, pernah kondisi disebutkan oleh Imam Bukhari, ini Imam Bukhari meriwayatkan, dan juga Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Muhammad ibn Hanifiyah. Apa kata Muhammad ibn Hanifiyah? Qultu li abi, aku berkata kepada bapak saya. Siapa bapak Muhammad ibn Hanifiyah? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Antum ya? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Taib, Muhammad ibn Al-Hanafiyah mengatakan, qultu li abi, aku katakan untuk bapak saya sendiri, Ali bin Abi Thalib, ayyun nasi khairun ba'da Nabi SAW. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Nabi SAW? Siapa manusia yang paling baik setelah Nabi SAW? Faqala Ali, bapak saya Ali mengatakan Abu Bakar. Pertama manusia yang terbaik siapa? Abu Bakar. Ini riwayat ada dalam kutub Syiah. Kitab Syiah pun aku ini riwayat, tapi dibuang sentil sama mereka. Kurang ajar orang-orang Syiah itu, kata mereka hadis ini dhaif. Tak benak edewi. Padahal ada dalam kitab mereka sendiri. Bagaimana sejarah itu rusak? Muhammad ibn Al-Hanafiyah ngomong kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, ayyun nasi khairun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Abu Bakar. Abu Bakar yang pertama. Qultu thumma man? Habis Abu Bakar siapa? Umar. Apa kata Muhammad bin Al-Hanafiyah? Wa khasyitu an yaqula Utsman. Aku takut bapakku mengatakan Utsman setelah Umar bin Khattab, karena ketika itu berharap Muhammad bin Al-Hanafiyah Ali adalah orang terbaik setelah siapa? Umar bin Khattab. Harapan anaknya seperti itu. Faqultu thumma anta ya abati. Setelah Umar, apakah engkau wahai bapakku? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma ana illa rajulun minal muslimin. Aku ini adalah orang biasa dari kalangan kaum muslimin. Setelah Umar ada siapa? Utsman. Berarti Ali bin Abi Thalib menghormati Abu Bakar. Utsman sama siapa? Sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Udah adzan belum? Adzan, kita lanjutkan madal adzan. Fadhal. Ini Pak, kita agak pelan ya. Kitab ini soalnya besar. Muqaddimah per muqaddimah, pelan-pelan insyaallah. Nah, fadhal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Pernah kondisi Ali ibn Abi Thalib itu ditanya oleh seseorang. Orang ini nanya kepada Ali tentang Abu Bakar sama Umar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Alal khabiri saqatta. Wa engkau fulan, engkau telah jatuh di depan orang yang mengetahui tentang Abu Bakar sama Umar. Maksudnya siapa? Ali. Kana wallahi imamai huda. Abu Bakar sama Umar adalah pemimpin yang memegang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadiyaini mahdiyaini. Mereka berdua adalah seorang pembimbing yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasyidaini mursyidaini, bijaksana dan juga sebagai pembina umat. Apa kata beliau? Muslihaini. Mereka berdua adalah orang yang memperbaiki umat. Munajjihaini. Dua orang ini adalah orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Kharaja minad dunya khamisaini. Orang yang sukses tapi mereka berdua wafat dalam kondisi lapar. Ada antum lihat kondisi orang sukses? Cungkring. Pak, sekarang orang kita pejabat-pejabat itu perutnya buncit atau kurus? Abu Bakar Pak Nahif, kurus, cungkring Abu Bakar. Umar kurus juga. Sampai apa kata Umar lihat orang buncit? Iyyakum wal bitnah. Jangan buncit.
Fa innaha muksilatun 'anis shalah. Buncit inilah yang buat orang malas dari apa? Salat. Bebal akalnya, jangan buncitlah. Jadi apa kata Ali bin Abi Thalib? Mereka berdua kondisinya meninggal. Orang sukses loh ya. Abu Bakar orang yang sukses dunianya, Umar juga sama, keluar meninggal dalam kondisi apa? Lapar. Pak gitu loh. Itu yang Allah firmankan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka dahulukan orang lain padahal mereka butuh. Jadi seakan-akan hidup mereka itu enggak butuh gitu loh, enggak butuh dunia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ja'alallahu Abu Bakar wa Umar hujjatan 'ala man ba'dahuma ila yaumil qiyamah. Allah jadikan Abu Bakar dan Umar sebagai hujjah atas orang-orang setelah mereka sampai hari kiamat. Masya Allah. Kalau dikatakan pemimpin yang sukses setelah Nabi SAW yang jadi hujjah siapa? Abu Bakar sama Umar. Fasabaqa wallahi sabaqan ba'ida. Mereka telah melampau jauh dengan langkah yang begitu jauh di depan kita. Wa at'aba man ba'dahuma it'aban syadida. Mereka telah membuat orang-orang setelah mereka letih untuk melangkah seperti langkahnya mereka. Maksudnya gini, Pak. Antum tahu kita ini punya ustadz, semisal ana ya, Pak ya. Ana itu punya ustadz dosen, semisal Ustadz Syafiq Basalamah. Ana itu Pak berusaha untuk bagaimana meniru retorika beliau, bagaimana mengambil fokusnya para jamaah, bagaimana kita itu bisa masuk apa yang kita ucapkan untuk hatinya kaum muslimin. Karena adanya beliau, jadi target kita makin tinggi lagi. Nanti mungkin setelah beliau Ustaz Syafiq, mungkin ada orang lain yang lebih bagus penyampaiannya. Ini kan menjadi target yang lebih tinggi lagi. Jadi nyusahkan kita gitu loh. Karena targetnya lebih apa? Lebih tinggi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Inilah Umar bin Khattab sama Abu Bakar, at'aba man ba'dahuma ta'ban syadida. Mereka berdua udah menjadikan orang-orang setelahnya itu capek. Karena targetnya terlalu apa? Tinggi. Kalau jadi pemimpin jadilah seperti Abu Bakar, ketinggian, nah gitu. Kalau jadi pemimpin jadi siapa? Seperti Umar, Pak, berat. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau untuk mau mencapai sebagaimana yang dicapai oleh Abu Bakar sama Umar itu berat. Saking bagusnya mereka berdua untuk memimpin umat. Tapi pernah kondisi, masya Allah, Ali bin Abi Thalib mendapati seseorang di Kufah minta pertolongan Ali agar memutuskan perkara dalam kasus dia, orang di Kufah. Jadi dulu Ali ibn Abi Thalib itu sering ke Kufah. Makanya pernah kejadian Ali ibn Abi Thalib ngomong kepada orang-orang Kufah, karena memang sering ke Kufah Ali ibn Abi Thalib. Antum tahu apa yang diucapkan oleh Ali ibn Abi Thalib kepada Kufah? Ya ahlal Kufah, wahai penduduk Kufah, la tuzawwiju banatikum bil Husain. Jangan nikahkan putri-putri kalian dengan putra saya Husain. Kenapa? Fa innahu kana mizwajan mitlaqa. Karena Husain itu tukang kawin, tukang cerai. Istrinya 36. Nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai. Tapi maksimal berapa? 4. Apa kata penduduk Kufah? Fa wallahi nuzawwiju banatina bil Husain. Demi Allah, kami tetap akan terus nikahkan putri kami dengan putra engkau Husain. Kenapa? Karena dekatnya kekerabatan Husain dengan siapa? Dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa diceraikan, terserah. Apa kata dia? Fama syaa amsak wa ma syaa farraq. Apa yang diinginkan oleh Husain kita enggak apa-apa, tahan-tahan saja. Kami enggak akan risaukan. Kalau mau diceraikan putri kami, ceraikan saja, enggak ada masalah. Walaupun jadinya mantan istri siapa? Husain. Bayangkan Pak Antum, bagaimana Husain ini memiliki kemuliaan yang tinggi. Mizwajan mitlaqa. Apakah itu menjadi celaan bagi Husain? Tidak. Orang akan terus mencari. Dan itu ajibnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Kufah itu banyak orang-orang yang meminta perkara kepada Ali bin Abi Thalib untuk memutuskan perkara-perkara mereka. Salah satu seseorang mengatakan, "Ya khairan nas," katanya. Teriak pula lagi. "Ya khairan nas, wahai Ali, sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini." Kata siapa? Penduduk Kufah. "Unzur fi amri, lihatlah kondisi saya saat ini. Fa wallahi ma raaitu ahadan huwa khairun minka ya Ali." Demi Allah, aku tidak melihat seseorang pun yang lebih mulia, lebih baik dibandingkan engkau wahai Ali. Apa kata Ali? Qaddimu, ini orang, majukan nih sekarang. Qaddimu, majukan dia sekarang. Dibawalah ke hadapan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini Ali lagi khutbah loh. Qaddimu, majukan dia sekarang, majukan.
lagi nyampaikan kajian, tapi bukan khutbah Jumat. Faqala hal ra'aita Rasulullah? Ini bagaimana Ali mentakdib, mendidik umatnya biar nggak kurang ajar sama orang-orang yang telah berjasa sebelum Ali bin Abi Thalib. Qaddimu, majukan nih orang. Dimajukan. Hal ra'aita Rasulullah? Engkau udah lihat Rasulullah belum? Faqala la, enggak. Apa kata Ali? Hal ra'aita Abu Bakar wa Umar? Apakah engkau telah melihat Abu Bakar sama Umar? Qala la, enggak, aku enggak lihat. Faqala Ali, "Lau akhbartani annaka ra'aita Rasulullah la darabtu 'unuqaka." Demi Allah, kalau engkau mengabarkan, engkau katakan kepada saya engkau telah melihat Rasulullah dan engkau mengatakan saya adalah manusia terbaik, aku penggal kepala engkau segala. Alhamdulillahnya engkau belum melihat Rasulullah. Kenapa? Karena Ali bandingkan Rasul, mana yang lebih utama? Jauhlah Nabi SAW, jauh sekali. Taib, walau akhbartani annaka ra'aita Abu Bakar wa Umar la auja'tuka darba. Kalau seandainya engkau katakan udah melihat Abu Bakar sama Umar, ternyata engkau katakan saya lebih baik daripada Abu Bakar sama Umar, aku akan sakiti engkau dengan pukulan yang keras sekali. Kata Ali bin Abi Thalib. Coba bagaimana tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib di depan Rasulullah, kemudian siapa di depannya? Abu Bakar sama siapa? Umar. Dan juga Uthman. Dan antum tahu Masya Allah Pak, Nabi SAW pernah naik gunung Uhud. Fartajja Uhud. Uhud ini langsung apa? Gempa, goyang di Uhud. Faqala Rasulullah SAW, "Uthbut ya Uhud." Wahai Uhud, diam, tenang. Fa inna alaika Rasulullah, di atas engkau ada Rasulullah. Wasiddiq, orang yang siddiq, yang mudah mempercayai risalah saya. Yang kedua, wasyahidan, dua orang mati syahid. Maksudnya siapa? Umar dan Uthman. Uthbat ya Uhud, hormati kami di atas ini. Masya Allah. Berarti Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman itu diakui oleh Ali bin Abi Thalib sendiri jauh lebih utama mereka dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Masya Allah. Inna Abu Bakar sabbaq. Abu Bakar nggak dilakukan lagi. Beliau adalah orang sabbaq, orang yang selalu terdepan dalam kebaikan. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa saya di tangannya Allah. Maksudnya demi Allah. Mastabaqna ila khairin illa sabaqana Abu Bakar. Tidaklah kami berlomba-lomba dalam kebaikan kecuali kami dikalahkan oleh siapa? Abu Bakar. Yang menang siapa? Abu Bakar. Dan ini semua disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi kita Muhammad. Para sahabat berlomba dalam kebaikan, yang menang siapa? Abu Bakar. Contoh, Abu Hurairah bercerita, insyaallah. Apa kata Nabi kita Muhammad? Ini Nabi lagi ngobrol sama para sahabat Nabi SAW yang lain. Man asbaha minkumul yawma sha'ima. Siapa dari kalian wahai para sahabatku yang hari ini pagi ini sedang berpuasa? Faqala Abu Bakar ana. Yang jawab ketika itu yang cuman berpuasa di saat itu cuman siapa? Abu Bakar, ana, saya. Faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa pada hari ini yang telah mengiringi jenazah sampai ke kuburannya? Faqala Abu Bakar, ana, saya ya Rasulullah. Faqala man ut'im minkumul yawma miskina. Siapa dari kalian yang di hari ini telah ngasih makan orang miskin? Qala Abu Bakar, ana, saya ya Rasulullah. Faman ada minkumul yawma maridha. Barang siapa yang dari kalian hari ini telah menjenguk orang yang sudah sakit, yang sedang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Lagi-lagi Abu Bakar jawab sendirian. Siapa? Ana, saya. Faqala Rasulullah majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah sifat tadi terkumpul dalam satu hari untuk seorang hamba kecuali dia pasti masuk surga. Hari itu dia berpuasa, ngasih makan orang miskin, jenguk orang yang sudah sakit, sholat jenazah dan mengiring apa? Jenazah. Terkumpul satu hari untuk seorang hamba, dia pasti masuk apa? Surga. Yang lainnya kalah sama Abu Bakar. Itu disaksikan langsung oleh siapa? Abu Hurairah. Sabaqun bil khairat. Enggak ada alasan, Pak. Enggak ada alasan. Jadi, makanya apa kata Umar Khattab? Suatu saat Umar mengatakan, "Amarna Rasulullah yauman an natasaddaq." Suatu hari pernah Rasulullah SAW merintahkan kami semua untuk bersedekah. Fawaqfaqa dzalika malan indi. Di saat itu harta saya lagi banyak. Kebetulan diperintahkan Nabi untuk apa? Sedekah. Fakultu. Di saat itu aku langsung mengatakan, al-yauma asbiku Abu Bakar. Inilah hari yang paling tepat untuk aku kalahkan siapa? Abu Bakar. Faji'tu binisfi mali. Aku pun datang sedekah dengan setengah harta yang saya miliki. Setengah, Pak.
Di rekening semisal 10 juta, yang disedekahkan di hari itu berapa? 5 juta, setengahnya langsung setengah. Fajitu binisfi mali, yang harta yang saya miliki saya keluarkan, sedekahkan setengahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li, maka Rasulullah mengatakan untuk saya, ma abqaita li ahlika ya Umar, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau? Setengahnya saya sedekahkan, setengahnya saya simpan. Fa'ata Abu Bakar radhiyallahu anhu, enggak lama setelah itu datanglah Abu Bakar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul naik sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlika, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga engkau dan apa yang engkau sedekahkan? Faqala abqaitu lahumullah wa rasulah, aku sedekahkan semua harta saya dan aku tinggalkan keluarga saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hartanya dikasih untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Umar pun langsung tertunduk, dia mengatakan, la usabiquka ila syai'in ba'da hada, demi Allah sampai mati pun saya enggak akan bisa mengalahkan engkau wahai Abu Bakar. Sabak, kata Ali. Ini orang yang suka apa? Menang dalam kebaikan. Pernah Umar bin Khattab juga cerita, nah sudah sampaikan juga dalam kitab Mawa'idus Sahabah. Apa kata Umar bin Khattab? Marra Rasulullah SAW wa ana ma'ahu Abu Bakar. Saya pernah jalan bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar juga. Kata Umar, ada Abu Bakar, ada Rasulullah, ada Umar. Kata Umar, saya berjalan bersama Abu Bakar sama Rasulullah SAW, melewati Abdullah bin Mas'ud wa huwa yaqra. Di saat itu Abdullah bin Mas'ud lagi baca Al-Quran. Faqam, lagi baca Quran, dia qiyamul lail, salat malam. Fatasamma qira'atahu, Nabi SAW pun langsung berusaha mendengarkan bacaannya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Thumma raka'a Abdullah wa sajad, kemudian Abdullah bin Mas'ud pun ruku, habis itu apa? Sujud. Ketika sujud, apa kata Nabi SAW berbisik kepada Abdullah bin Mas'ud? Sal tu'tah, sal tu'tah. Ibn Mas'ud minta sama Allah, engkau akan diijabahi langsung. Saking bagusnya Abdullah bin Mas'ud baca doa, baca Quran, kemudian apa? Kalau sujud dia langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sal tu'tah. Ibn Mas'ud minta sekarang sama Allah, kau dikabulkan. Ini Ibn Mas'ud lagi sujud. Tsumma madha Rasulullah. Habis ngomong itu Rasul pergi. Abu Bakar pun ngikut sama Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah SAW? Man sarrahu an yaqra'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra'hu min ibni ummi abdin. Barang siapa yang ingin membaca Quran betul-betul bagus sebagaimana diturunkannya Al-Quran, maka bacalah sebagaimana bacanya siapa? Ibnu Mas'ud. Faqala Umar, apa kata Umar? Fa'adlajtu ila Abdullah bin Mas'ud li ubashirahu. Enggak lama setelah Nabi ngomong gitu, aku pun langsung diam-diam pulang. Tapi ketika itu Umar bin Khattab itu ke rumahnya dulu, setelah pisah ke rumahnya dulu, habis itu ke rumah siapa? Ibn Mas'ud. Fa'adlajtu, aku pun masuk diam-diam untuk Abdullah bin Mas'ud li ubashirahu, untuk ngasih kabar gembira kepada Ibn Mas'ud akan hadis ini. Barang siapa yang ingin membaca Quran sebagaimana dia diturunkan, maka bacalah seperti bacanya siapa? Ibnu Mas'ud. Fadaqal bab, diketoklah pintunya Ibn Mas'ud. Fadaqal bab. Falamma sami'a sauti qala ma ja'a bika hadhihi sa'ah. Ketika mendengar ketukan pintu saya, Ibn Mas'ud buka pintu. Apa kata dia? Ma ja'a bika hadhihi sa'ah. Hai Umar, kenapa kau datang saat ini? Kenapa? Apa sebabnya? Qultu ji'tu liubashiraka bima qala Rasulullah. Aku datang kepada engkau untuk ngasih kabar gembira atas apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kata Ibn Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yaqra'al Qur'ana kama unzil falyaqra'hu ala ibni ummi abdin. Barang siapa yang mau membaca Al-Qur'an sebagaimana dia turunkan, bacalah sebagaimana bacanya Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibn Mas'ud? Qad sabaqaka bihi Abu Bakar. Abu Bakar udah ngabarin ke saya. Abu Bakar udah ngabarin ke saya. Apa kata Umar? Umar ini tertunduk dan mengatakan, in yaf'al fa innahu sabbakun bil khairat. Betulnya Abu Bakar kayak gitu? Kalau memang betul Ibn Mas'ud fa innahu sabbakun bil khairat, kami enggak ragu lagi dia adalah orang yang selalu menang dalam kebaikan. Mas sabaqna khairan qattu illa sabaqana ilaiha Abu Bakar. Kebaikan apapun kami berlomba-lomba pasti kalah sudah. Nyerah lagi saat itu Umar terhadap siapa? Abu Bakar. Pak Abu Bakar radhiyallahu anhu
bagaimana kondisinya Abu Bakar itu bisa mengalahkan kaum muslimin. Umar aja kalah, apalagi orang-orang yang di bawah mereka. Taib, pernah kondisi ada seseorang yang kurang ajar kepada Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Bakar. Itulah Pak, fitnah itu besar sekali Pak. Bagaimana fitnah ketika seseorang mencintai orang lain, dia harus membenci orang lain. Itu fitnah besar Pak. Dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang. Kalau orang cinta sama Ali, harus membenci siapa? Abu Bakar. Ini kan ngawur. Apakah kita cinta sama orang harus membenci orang lain? Ini terjadi dari zaman dahulu. Ada orang cinta sama Ali, tapi bagi mereka di saat itu konsekuensi harus membenci siapa? Abu Bakar sama Umar. Datanglah ini orang kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kaifa sabaqal muhajiruna wal ansar ila bai'ati Abi Bakar wa anta asbaq minhu sabiqatan?" Wahai Ali bin Abi Thalib, gimana mungkin orang-orang muhajirin sama ansar yang di Sakifah Bani Sa'idah, nanti kalau antum berangkat umrah ada satu taman, Pak, satu taman itu lagi renovasi saat ini. Itu ada namanya Sakifah Bani Sa'idah, kabilah milik Bani Sa'idah. Itu mereka berkumpul di situ. Ternyata orang-orang muhajir sama orang-orang ansar berbaiat, yang jadi pemimpin setelah Nabi meninggal siapa? Abu Bakar. Apa kata orang ini? Wa anta asbaq minhu sabiqatan. Sedangkan engkau tuh lebih layak daripada Abu Bakar. Bukannya Abu Bakar lebih layak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sabaqani Abu Bakar ila arba' lam utahunna wa lam a'tat minhunna bi syai'in. Abu Bakar telah mendahului saya dalam 4 hal dan saya enggak bisa untuk mendahului Abu Bakar dalam 4 hal itu. Yang pertama, sabaqani ila ifsya'is salam. Orang pertama kali yang paling hobi untuk menyebarkan salam siapa? Abu Bakar. Dan saya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam urusan menyebarkan salam. Hobi Pak, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kita Pak pasti kalah sama Abu Bakar. Nelpon bukannya assalamualaikum, halo. Halo. Halo itu halo itu apa? Bahasa atau bukan? Hello. Siapa penemu telepon pertama kali? Hah? Siapa? Hah? Graham Bell, kan dipanggil Graham Bell itu punya istri namanya Hello. Tesnya dulu, zaman dulu manggil istrinya Hello. Betul Pak, Hello itu bukan bahasa, tapi apa, nama istrinya Graham Bell. Makanya dipanggil Hello. Itu dipakai sama umat Islam sendiri, padahal nggak manggil istri Graham Bell. Udah meninggal, bukannya assalamualaikum, kefal, gimana, sehat Pak, anak ada kebutuhan, pakai Hello, selamat pagi. Kalau kita lawan Abu Bakar dalam urusan menyebarkan salam pasti kalah. Pasti kalah. Ali bin Abi Thalib kalah dia. Makanya kalau bisa nelpon tuh jangan lagi halo pertama kali, apa? Assalamualaikum, salam. Mulai. Wa khairuhum alladzi bada'a bisalam. Yang terbaik dari kalangan muslimin yang memulai pertama kali ucapan dengan apa? Salam. Mulai dengan salam. Taib. Wa qaddama al-hijrah, dan pertama kali yang hijrah siapa? Abu Bakar. Saya enggak. Karena ketika itu Ali bin Abi Thalib ini jadi apa? Jadi tipuan. Berangkatnya siapa? Abu Bakar sama Rasulullah SAW. Dia duluan yang hijrah, saya nanti setelahnya. Antum tahu, masya Allah, orang yang berhak jadi imam sholat siapa yang duluan apa? Hijrah. Kata Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum Qur'ana. Yang jadi imam adalah orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Fa in kanu fil Qur'ani sawa. Kalau bacaan Qur'an itu sama, fa'alamuhum bis sunnah. Yang kedua, orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu. Kalau seandainya fa in kanu fil sunnati sawa, kalau sunnah itu sama-sama tahu, sama-sama hafal hadis, sama-sama hafal Quran, maka apa? Fa'aqdamuhum hijrah. Yang pertama kali duluan hijrah. Anggaplah Ali bin Abi Thalib sama ilmu sama Abu Bakar dalam Quran sama sunnah. Yang duluan hijrah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar yang pertama duluan hijrah kan Nabi kita Muhammad ke Madinah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa musahabatin Nabi fil ghar. Dialah yang sendiri menemani Nabi SAW ketika di gua. Gua apa namanya? Gua Thur. Bukan gua Hira. Gua apa? Thur. Wa itmamis shalah, dan beliaulah adalah orang yang pertama kali menyempurnakan salatnya, dan kami enggak bisa kalahkan salatnya Abu Bakar. Ketika Nabi perintahkan untuk Abu Bakar, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam salat. Apa kata Aisyah? Jangan Abu Bakar,
baru baca Al-Fatihah udah nangis. Baru baca Al-Fatihah udah nangis. Kalau kita baru imam baca Al-Fatihah udah nguap. Abu Bakar Al-Fatihah nangis, Pak. Allah. Ya gimana Pak nggak nangis? Tegak di depan Allah ngomong apa? Maliki yaumiddin. Apa nggak takut kita, Pak? Maliki yaumiddin. Allah pemilik hari kiamat. Kita nggak tahu Pak hari kiamat apakah kita ini imma il jannah wa imma ilan nar. Yang milik itu siapa? Allah. Kalau kita dikehendaki oleh Allah masuk surga, masuk surga. Kalau enggak neraka, Pak. Siapa yang nggak takut? Abu Bakar baca itu Pak langsung nangis. Makanya minta ketetapan ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Apa kata Abu Hanifah? Apa kata Ali bin Abi Thalib dalam kasus itu? Aku nggak bisa ngalahkan Abu Bakar dalam 4 hal tadi. Ya wajar lah Abu Bakar untuk menjadi imam kaum muslimin. Taib. Isu khilafah. Qadiyah khilafah. Nampaknya ini kelewatan lagi nanti waktu kita. Ana tutup sampai sini. Insyaallah qadiyatul khilafah setelah Nabi SAW itu wafat, ana akan jelaskan insyaallah kasus politik di Madinah ketika meninggal insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi ana harap kepada ikhwah semua untuk sabar, pelan-pelan kita nyimak. Ini masih muqaddimah gitu. Masih apa? Masih muqaddimah, masih pendahuluan. Baik. Ini kita masuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, Imam Mahdi sudah lahir atau belum? Siapa dia? Apakah dia sudah ada di dunia dan sembunyi atau akan lahir ketika mendekati hari kiamat? Baik. Assalamualaikum. Imam Mahdi itu belum lahir. Imam Mahdi belum lahir. Siapa dia? Nama itu yuwatiu ismi wa yuwatiu ismi wa yuwatiu ismu abihi isma abi. Namanya itu sama dengan nama saya Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan bapak saya siapa? Abdullah. Makanya Pak, Masya Allah, kasus masalah Imam Mahdi Anda udah cerita belum di sini di Saudi? Kalau udah Anda nggak cerita lagi? Belum. Di Saudi itu di zamannya Syekh bin Baz, ada muridnya Syekh bin Baz terkena fitnah. Nama muridnya Syekh bin Baz ini Juhaiman. Siapa? Juhaiman. Makanya namanya itu Jamaah Juhaiman. Jamaah Juhaiman. Kenapa? Ada salah satu orang ini solehnya Masya Allah, namanya Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani, kawannya si Juhaiman tadi. Nah Juhaiman ini itu mahasiswa Universitas Islam Madinah. Mahasiswa Universitas Islam Madinah. Mimpi si Juhaiman. Apa mimpinya? Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani itu Imam Mahdi. Sekali mimpi, dibiarkanlah sama Juhaiman. Ini dari setan nih. Kedua kali mimpi lagi. Ketiga kali mimpi lagi. Rupanya mimpi itu bukan cuman kepada siapa? Juhaiman saja, kepada masyarakat di sekitar Madinah itu mimpi juga. Keluarlah akhirnya fatwa Syekh bin Baz, jangan ikuti Juhaiman. Karena Juhaiman ketika itu sudah banyak pengikutnya, bahaya sekali. Bahkan sampai sekarang nih Pak, Jamaah Juhaiman itu masih ada. Sampai sekarang Jamaah Juhaiman, antum cek sekarang di YouTube, buka Jamaah atau Juhaiman, buka sekarang. Ada syekhnya, ada syekhnya Juhaiman. Itu sudah difatwakan sama Syekh bin Baz, ini kelompok sesat. Kenapa? Karena mengatakan Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani sebagai apa? Mahdi. Padahal belum muncul Mahdi. Sampai Pak di YouTube tuh di ada videonya, di YouTube juga ada, diumumkan. Bai'u Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani fa innahu al-Mahdi. Bai'atlah kepada Muhammad ibn Abdullah karena dia adalah seorang Mahdi. Itulah Pak kasusnya, sampai Juhaiman ini memaksa orang-orang di Ka'bah, sekitar Ka'bah itu untuk berbaiat kepada Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Orangnya soleh Pak. Nah Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani polos juga dia. Polos, dia ngerasa soleh. Bisa jadi saya ini Mahdi, kata dia. Udahlah, satu polos, satu gebu-gebu dalam urusan semangat beribadah. Akhirnya Pak, Masya Allah, masuklah Juhaiman nih ke Ka'bah. Ditutup, diboikot nih Ka'bah. Diancam kalau kalian nggak berbaiat kepada Muhammad ibn Abdullah,
Al-Qahtani, kami akan membunuh tawanan-tawanan di Masjidil Haram. Taib, apa yang terjadi? Masuklah ketika itu tentara-tentara Saudi atas perintahnya para masyayikh. Itu Pak, sengit sekali rapatnya musyawarah. Kenapa? Boleh nggak berperang di tanah haram? Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Di tanah haram, di bulan haram nggak boleh berperang. Nggak boleh berperang. Tapi kondisinya memang udah mendesak karena istilah taruhannya itu nyawanya kaum muslimin yang ditawan. Mau nggak mau ini harus dilawan nih si Juhaiman ini. Masuklah tentara, Pak. Dan ketika itu langsung ditargetkan siapa? Muhammad ibn Abdillah. Pas terbunuh, biar Juhaiman langsung lihat Muhammad ibn Abdillah mati, Dajjal belum keluar. Mahdi mati, Dajjal belum keluar. Apa kata dia? Saya ternyata salah. Bayangkan antum, Mbak. Sejak itulah akhirnya terkenal Jamaah Juhaiman. Antum buka di Google Jamaah Juhaiman. Itu ceritanya. Jadi Imam Mahdi itu belum ada. Karena Dajjal pun masih sembunyi. Dajjal ini belum dikeluarkan oleh Allah. Nah, dia belum lahir. Kalau Dajjal udah lahir, apakah Dajjal ini dari bangsa jin? Lah, Bani Adam. Keturunannya manusia. Matanya 2. Digambarkan ini jin, setan, mata 1. Dajjal tuh mata 2, tapi A'war tuh 1 picek. Mata 2. Ini Nabi ngomong, inna rabbakum laisa bi'awar. Rabb kalian bukan orang yang bermata picek. Wa inna dajjala a'war. Dan Dajjal tuh orang bermata 2 tapi picek 1 picek. Itu seperti buah apa? Anggur. Bukan mata 1 digambarkan majalah-majalah zaman dahulu tahun 90-an. Kan antum kalau mungkin lihat punya majalah zaman dulu, Dajjal itu kan gambarannya manusia punya mata apa? 1. Enggak, mata Dajjal itu 2. Nah, itu udah ada kalau Dajjal sekarang dari Bani Adam. Tapi kalau ini itu belum keluar apa Muhammad Al-Mahdi. Mahdi yang Imam Mahdi nanti itu belum keluar. Jadi seperti itu. Antum mau berharap hidup lihat Mahdi? Jangan. Ya Allah, berikanlah saya rezeki untuk melihat Mahdi. Di dunia sebelum di akhirat. Udah tahu Mahdi lawannya siapa? Dajjal. Masih mending ikut Mahdi, takutnya ikut barisan siapa? Dajjal. Insya Allah aman. Insya Allah aman dari fitnah. Lah yang ikut makoli aja banyak. Apalagi ikut apa? Dajjal. Banyak, Pak. Banyak. Jangan main-main. Salam Ustaz saat menjawab adzan. Adzan berbunyi hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita menjawab apa? Apa jawabnya? La haula wala quwwata illa billah. Hauqalah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian mendengarkan adzan maka ucapkanlah sebagaimana diucapkan oleh muadzin, sama persis. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Salam Ustaz, apa yang Ustaz ketahui tentang salaf dan siapa orang yang mengenal salaf pertama dan yang mengikuti salaf? Syukran. Salaf itu generasi umat terdahulu. Sebagaimana ucapan Nabi untuk Fatimah, saya adalah salaf engkau. Salaf itu orang terdahulu. Mbah leluhur kita itu salafnya kita. Nah, yang dimasukkan dalam Islam salaf kita zaman dahulu adalah al-qurunul mufaddalah, generasi yang Allah muliakan 3 generasi. Sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi saya. Siapa? Sahabat. Tsummal ladzina yalum, kemudian setelah mereka siapa? Umar. Tsummal ladzina yalum, kemudian setelah mereka siapa? Ali bin Abi ya Allah. Tabi'in. Yang kedua adalah tabi'in, yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Itu salaf. Terus siapa yang menyebarkan salaf ini? Ya orang-orang dulu lah. Dari zaman ke zaman tabi'in setelah mereka. Mungkin yang dimaksudkan kapan sejarah salaf ini masuk ke kita? Udah lama. Ada salah satu buku itu dicetak sebentar. Dicetak tahun 70-an. Satu buku, anak tuh ada foto. Satu buku dicetak tahun 70-an yang membahas tentang manhaj salaf. Jadi jangan kira antum manhaj salaf tahun 2000-an ini, aduh,
Tahun 70 pun udah masuk. Sebentar. Sebentar ya. Ana tuh lupa tahun berapa kemarin yang di tape. Penerbitnya itu Permata, diterbitkan di Jakarta tahun 1970. Ditulis kitab ini oleh Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh. Nama kitabnya itu Perbandingan Madhab Salaf Muhji Athari Salaf Gerakan Salafiyah di Indonesia. Tahun berapa? 1970. Udah masuk. Yang antum kira kan dibawa sama Ustadz Yazid pertama kali, enggak. Ustadz Yazid itu ngikuti sebelumnya. Antum tahu guru Ustadz Yazid siapa? Yang di Persis. Di Persis itu ya sunnah juga sama, cuman mereka ini buat organisasi. Ngajak kepada salaful ummah. Muhammadiyah zaman dulu juga sama, ngajak kepada salaful ummah. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi salaf itu sudah lama. Kita aja nggak tahu sejarah. Sudah dibahas oleh, kalau itu baru satu kitab, Pak. Kalau antum cek kitab-kitab yang lain juga udah banyak. Oke, kalau bisa tuh hobi untuk koleksi kitab untuk dibaca, tahu sejarah. Apakah hukumnya saling bunuh antara pendukung Muawiyah dengan pasukan Ali? Mereka sama-sama Islam. Itulah fitnah. Makanya nanti akan sebutkan cerita bagaimana salah seorang di zamannya Ali sama Muawiyah itu mundur. Apa kata dia? Kiblatuna wahid, ini Muawiyah kiblatnya sama, ini Ali kiblatnya sama. Wa nabiyuhum wahid, nabi mereka ini sama, nabi ini juga sama. Perang haji, siapa yang aku perangi kalau kayak gitu, kalau sama-sama semuanya? Pulanglah dia akhirnya. Nanti kita sebutkan cerita itu. Fitnah antara Ali dengan apa? Muawiyah. Jadi sebenarnya mereka semua sama-sama Islam, tapi mereka ini apakah dikatakan Ali berdosa atau Muawiyah berdosa? Maka jawabannya enggak. Itu ijtihad. Yang salah berpahala, satu pahala, yang benar berapa pahala? 2. Maka nggak ada berhak kita untuk mencela Muawiyah dan nggak ada hak kita untuk mencela siapa? Ali bin Abi Thalib. Salam Ustaz Afwan, apakah boleh bagi perempuan bermain bola kaki? Ini tombo itu. Anda nggak tahu? Kalau memang sesama laki, sesama perempuan mungkin aja, kayak macam berenang. Oh, tapi ada lanjutan, tetapi ada laki-lakinya haram sudah. Oh, ada lanjutannya rupanya. Kenapa? Ikhtilat, campur baur. Oh, sampai kasus kemarin yang ada pembunuhannya, diperkosa, dibunuh setelah main futsal kan? Kalau nggak salah ada baru lihat di Instagram itu. Habis main futsal, makanya jangan aneh-aneh. Udah tahu laki-laki serigala, perempuan domba masih digodain. Mau. Salam Ustaz Afwan yang bertanya, apakah benar jika pekerjaan yang paling cocok untuk perempuan adalah seorang guru? Naam, seorang guru di rumahnya untuk anak-anaknya. Sudah, itu yang paling cocok. Tapi kalau seandainya mau kerja yang lain boleh, halal. Selama tidak ada pertentangan di situ. Contoh, jadi polisi boleh, selama tidak mengurangi martabat dia sebagai seorang wanita. Dokter boleh, apalagi boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya harus buka hijab, keluar. Kalau seandainya hijab yang tidak syar'i, keluar. Sudah tidak. Tapi kalau saya halal, tapi mana yang lebih afdal? Jadi yang paling afdal adalah ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga nggak bekerja, itu pekerjaan paling susah. 24 jam yang diurus anak-anak, banyak bayi, ada bayi kecil, bayi besar, itu diurus, capek. Jangan dikira nggak capek. Salam Ustaz itu bertanya di luar tema, apakah boleh seorang imam mencadar? Syukran Ustaz. Cari imam yang bagus, tapi kalau nggak ada yang hafal Quran cuma imam cadar tadi, yang mau yang cadar tadi jadi imam. Aduh, ini santri ini. Salam Ustaz, ingin bertanya apa hukum top up game online?
Bismillah, Ustaz, kalau calonnya tunangan selingkuh padahal mau menuju nikah beberapa bulan lagi, apakah itu ujian menikah? Ada salah satu ustaz, beliau itu menikah, beliau itu hadir di acara pernikahan, beliau masih muda, beliau hadir di acara pernikahan. Tiba-tiba calon mempelai ini, istrinya sudah datang, calon istri sudah datang, calon suami tak datang. Kenapa? Bermasalah rupanya dia. Malam itu berbuat, ya alhamdulillah sih. Gagallah nikahnya. Ternyata ustaz tadi tunjuk, antum mau nikah sama anak saya? Apa kata ustaznya? Siap. Langsung nikah. Itu terjadi karena nggak mau sebut siapa ustaz. Karena nggak mau sebut siapa. Tadi itu terjadi ustaz. Itu nikah pertama beliau. Allah berkati. Jadi kalau kayak gitu tinggalkan laki-lakinya gitu. Apa gitu? Bismillah, Ustaz, bolehkah perempuan menjadi pemimpin? Nggak boleh. Perempuan nggak boleh jadi apa? Pemimpin. Apa dalilnya? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Yang menjadi pemimpin laki-laki bagi perempuan. Kenapa? Bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah tinggikan derajat laki-laki dibandingkan perempuan. Pak, perempuan tuh banyak yang perasaan. Sikit-sikit nangis. Anak jadi mudir, nangis malu, anak. Kalaupun berat, nangis tuh di kamar. Depan istri pun nggak mau nangis, saking beratnya kondisi mudir semisal. Kalau perempuan, Pak, belum apa-apa sikit-sikit nangis. Sikit nangis. Apalagi kalau selek sama wakil, nangis. Saking pendeknya akal wanita, makanya disebutkan wanita itu nuqsanu aqlin wa din. Akalnya lemah, agama juga apa? Lemah. Makanya biasanya tidak akan berhasil sebuah lembaga yang dipimpin oleh perempuan, kecuali semuanya perempuan. TK boleh nggak kepala sekolahnya perempuan? Iya. Masa anak muridnya yang jadi pemimpin? Karena belum akal, belum balik. Semua guru-guru TK setahu anak nggak ada laki-laki. Semuanya apa? Ada nggak laki-laki? TK setahu anak perempuan semua. Nah, kalau semua perempuan, ya sudah jadikan pemimpin perempuan. Tapi kalau SD nggak boleh perempuan, haram hukumnya. Karena ada laki biasa keputusan itu blunder perempuan biasanya kayak gitu. Makanya ada nggak Nabi seorang perempuan cengeng di musim sama sikit nangis? Coba lagi laki-laki, Pak, dilempar batu pun aman. Ini belum apa-apa, diejek sikit dikatakan sahir majnun. Ini tukang sihir, orang gila nih. Sudah ngurung di kamar 7 hari aja di dakwah. Tapi kalau ini enggak, lanang, rejal lagi. Jadi yang namanya pemimpin itu adalah laki-laki. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah mengangkat perempuan menjadi kepala pasar. Ibunya Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menjadi pemimpin. Enggak, Aisyah enggak pernah jadi pemimpin. Pemimpin apa Aisyah? Enggak pernah. Terus dalam masalah pasar, anak enggak pernah jumpa yang anak tahu riwayat Umar bin Khattab tentang masalah pasar. La yadkhul fi suqina hada illa afqah bid-din. Nggak boleh ada yang masuk ke pasar kita ini kecuali orang yang fakir dan urusan agama. Makanya di zaman dulu wanita tuh jarang di pasar. Yang di pasar siapa? Laki-laki. Zaman sekarang pasar yang menguasai siapa? Perempuan. Minggir mas. Itu yang ngomong perempuan. Zaman dulu nggak ada, semua laki-laki. Bahkan Nabi SAW mengatakan laisa lakunna antah motorik. Kalian perempuan masuk di pasar, masuk ya. Tapi apa? Nggak ada hak bagi kalian untuk minggir. Kecuali untuk minggir, wajib minggir. Sampai apa kata para sahabat, kami pun pakai ketika jalan itu sampai rontok kain bajunya. Kenapa? Karena nyentuh di dinding. Dinding itu belum ada di apa istilahnya tadi, di plester ya. Masih kasar. Nyentuh itu keluar. Jadi yang menguasai pasar pemimpinnya nggak ada cerita perempuan. Nggak tahu ini cerita dapat dari mana. Tapi kalau ada tolong kasih ke anak, nanti akan kita cari kebenarannya. Apa hukum seperti ada santri yang misalnya telah datang ke pondok dan telah mengikuti sholat berjamaah di masjid dikarenakan sanksi denda berupa uang apa hukumnya riba? Bukan riba.
Apakah hukum seperti ada santri yang misalnya telah datang ke pondok dan telah memutuskan berjamaah di masjid dikenakan sanksi denda berupa uang? Apakah hukumnya riba? Enggak riba. Riba itu kalau pinjaman. Kalau seandainya hukuman berupa uang itu tidak jatuhnya sebagai riba. Tapi kalau bisa dihindari. Kalau bisa apa? Hindari hukuman dalam bentuk uang. Allah tarbiyah yang paling baik dan nasihat moral, tapi tegasin aja. Kalau usah dipaksa pakai uang. Kapan orang kaya, masuk terus nih. Aku duit kok. Berapa dendanya? 5.000 Anda siap. Cuma 5.000. Jadi nasihat moral. Mau dia tetap apa? Cuma kita sampaikan insyaallah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi tentang khulafaur rasyidin. Wassallallahu ala Muhammad subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.